Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Karena dalam seluruh perjalanan hidup kita, dari waktu ke waktu, di tengah berbagai aktivitas hidup kita, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan yang kita kerjakan, betapa penyertaan Tuhan itu boleh kita rasakan dari waktu ke waktu. Kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi kita senantiasa ditopang, dituntun, dipimpin, didukung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, melangkah ke minggu yang baru ini di hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup kita dalam pekerjaan pelayanan, berbagai tugas tanggung jawab kita, biarlah kita memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan yang memastikan bahwa seluruh perjalanan hidup kita dalam minggu ini akan senantiasa diberkati, sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan sebagai gerejamu, sebagai jemaatmu, sebagai anak-anak bangsa ini. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau membaca Alkitab. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tuntunlah dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 6. Mari kita siapkan Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya koreksi Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita siapkan dan kita baca bersama-sama di bawah judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini adalah sebuah perikop bagian bacaan dalam Alkitab yang sudah begitu sangat terkenal. Dan kita sudah sering kali mendengarnya. Tetapi senantiasa ketika kita membaca perikop ini ataupun bagian-bagian Alkitab yang lain, itu senantiasa membangkitkan kekaguman kita betapa Tuhan kita itu terlihat di dalam segala keberadaannya. Tuhan kita Yesus itu terlihat bijak, penuh dengan hikmat, bahkan penuh dengan belas kasihan. Dan ini yang ia perlihatkan dalam bacaan kita kembali pada pagi hari ini. Di sana dikatakan bahwa ketika Yesus berangkat dari seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias, ada banyak orang yang mengikut dia. Nah, bagaimana orang-orang ini bisa mengikut dia? Nah, ini dia, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sampai di sini saya ingin mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa orang mengikut Yesus itu karena ketakjupan akan ajaran,
ketakjuban mereka atas berbagai perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Itu sebabnya di ayat 2 di sana dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Mereka kagum, mereka takjub terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang banyak itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam situasi seperti itu orang-orang tidak berhenti mengikuti Yesus. Bahkan ketika Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, di sana juga dikatakan bahwa Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dalam realitas seperti itu, dan disinilah saya semakin takjub ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus tidak hanya memikirkan dirinya, Yesus tidak hanya memikirkan para murid. Dan mungkin kalau melihat dalam keberadaan mereka, dengan begitu banyak orang di sana, oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan ada 5.000 orang di sana yang diberi makan nantinya, sebentar akan diberi makan dalam bacaan kita ini. Tetapi hati yang tergerak dengan begitu banyak orang dan dengan menyadari bahwa perbekalan yang mereka bawa tentunya sangat terbatas, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetap saja ada usaha, ada ketergerakan, ada kepedulian dari Tuhan Yesus untuk mengatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Sementara realitasnya adalah sering-sering kalau kita orang banyak melakukan atau mau membantu seseorang, maka mungkin lihat dulu berapa banyak, berapa ini, bisa nggak saya, mampu nggak saya, atau ada banyak pertimbangan orang biasanya mau melakukan atau mau berbuat sesuatu kepada orang lain. Ada banyak pertimbangannya, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tidak ada pertimbangan sama sekali dari dalam diri Tuhan Yesus. Dalam Alkitab ini dijelaskan bahwa dia hanya mengatakan orang begitu banyak, dari mana kita dapat membeli, di mana kita dapat membeli roti untuk memberi mereka makan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, orang banyak mengikuti Yesus karena mereka takjub dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang dia lakukan, ajaran-ajaran firman yang mencerahkan di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, bahkan sampai masa kini. Betapa banyak orang yang menjadi pengikut Yesus karena mereka takjub dan kagum oleh karena firman, oleh karena ajaran, oleh karena ketetapan, oleh karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang sampai hari ini mereka rasakan dan mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengajak kepada kita untuk bercermin dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Yesus hadir dan kehadirannya itu membawa pengaruh bagi banyak orang. Kehadiran Yesus itu membawa efek positif bagi banyak orang. Sehingga orang mau mengikut dia, sehingga orang mau mendengar apa yang ia ajarkan. Dan banyak orang yang mengalami mujizat, banyak orang yang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Pertanyaannya buat kita untuk kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang percaya. Sudah sejauh manakah kita berpengaruh bagi orang-orang lain? Sudah sejauh mana kita membawa efek positif, dampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua. Yesus hadir bersama dengan para murid. Dan banyak orang yang merasakan dampak positif. Banyak orang yang dipengaruhi dan banyak orang yang dalam pengaruh itu bertumbuh dalam hidup yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Kehadiran Yesus membawa sesuatu yang baik bagi orang-orang di sekitar. Bagaimana dengan kehadiran kita? Sejauh mana kita sudah juga menjadi atau membawa pengaruh yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Sejauh mana di dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala eksistensi kita, kita sudah membawa pengaruh yang baik? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tengah keluarga. Mari kita periksa, apakah kita sudah membawa pengaruh yang baik? Engkau yang hari ini dalam tugas tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, apakah engkau sudah membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan rumah tanggamu? Sebagai seorang pekerja dalam satu instansi, apapun profesimu, dimanapun engkau bekerja, apakah engkau sudah membawa pengaruh yang baik kepada
lingkungan kerjamu, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana engkau tinggal, sudahkah engkau membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitarmu? Demikian juga apalagi ketika engkau hidup dalam satu persekutuan gerejawi, sudahkah kehadiranmu dalam gereja itu membawa pengaruh yang baik buat anggota jemaat yang lainnya? Sehingga kehadiranmu itu membawa ketakjuban dalam diri mereka, dalam mereka melihat seluruh sikap dan perilaku hidupmu. Paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau dikenal sebagai orang yang baik dan benar. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus ajar buat kita semua di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima misalnya, ketika dia akan berbicara tentang perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia, di sana dimaksudkan di dalam ayat 16 di sana dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu dia. Kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, dan itu menjadi sebuah pengaruh yang baik. Supaya apa? Orang-orang dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan yang baik dari kita, dan mereka memuliakan Bapa yang kita sembah di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah itu terjadi di dalam hidup kita? Bahwa kita senantiasa menjadi pembawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Istilah sekarang orang sering katakan influencer. Pengaruh yang baik. Apakah itu sudah kita lakukan? Apakah itu sudah kita kerjakan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita? Ketika kita bekerja, maka kita bekerja dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, secara maksimal. Maka orang lain akan melihat betapa kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan mereka takjub dengan hasil kerja kita. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dalam pelayanan itu. Dan ketika orang menyaksikan pelayanan itu, maka mereka akan takjub akan pelayanan yang kita kerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kehadiran kita membawa pengaruh yang baik. Kita benar-benar menjadi garam dan terang, sehingga orang dapat melihat setiap perbuatan-perbuatan kita, dan pada akhirnya mereka memuliakan Bapa yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ini sekali lagi ingin menegaskan kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada kita semua yang mendengarkan firman ini dimanapun engkau berada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka firman ini sekali lagi mau menegaskan satu hal untuk engkau kerjakan di dalam hidupmu. Paling tidak dari sekian banyak yang akan engkau kerjakan, tambahkan satu hal ini. Jadilah pembawa pengaruh yang baik bagi sesamamu. Biarlah diri kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini, dalam keluarga, jemaat, masyarakat, di tempat kerjamu, dapat membuat orang kagum dan takjub, dan pada akhirnya memuliakan Bapa yang engkau sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua mampu melakukannya. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memimpin kita ke dalam segala kebenaran yang berdasarkan pada kehendak Allah. Oleh sebab itu, apapun hari ini yang engkau akan kerjakan, atau apapun yang engkau rancangkan dalam hidupmu, menata masa depanmu, yang engkau serahkan kepada Tuhan Allahmu, maka mulailah merancang sesuatu hal dan kerjakanlah suatu hal yang pada akhirnya berpengaruh positif, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kedamaian, bahkan mendatangkan berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan saya percaya kalau itu dikerjakan, maka keluargamu diberkati, tempat kerjamu diberkati, rumah tempat tinggalmu diberkati, engkau dan seisi rumahmu diberkati, bahkan jemaat di mana engkau tinggal dan engkau melayani akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas dan bawalah pengaruh yang baik dan jadilah influencer kepada orang-orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Teguhkanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur atas firman ini dan kami mohonkan biarlah firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Sorgawi, berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa-oma, anak cucu, setiap keluarga, setiap pribadi dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka. Kalau ada yang sakit, ada yang memiliki pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mereka disembuhkan, dipulihkan, diberikan jalan keluar, diringankan setiap beban. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan mari buka jalan.
Tunjukkan di mana Engkau menyediakan pintu berkat-Mu berupa pekerjaan. Kalau mereka saat ini yang sedang berjuang untuk menata masa depan, anak-anak mereka menggapai cita-cita dalam bangku sekolah sampai perguruan tinggi, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Satu hal yang pasti, jadikanlah kami pembawa-pembawa pengaruh yang baik, sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami, dan kami akan kerjakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.